Selamat pagi semuanya. Sudah siang belum ya? Belum siang nih ya, masih pagi ya. Maaf, kok habis jam 12 baru siang. Saya sungguh diberkati dengan praise and worship pagi ini. Saya sungguh dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Rimen dan semuanya tim yang telah membawa kita untuk masuk ke dalam pendengaran firman Tuhan yang akan kita sampaikan sebentar lagi. Tapi sebelumnya baiklah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi yang begitu indah ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk satu hari lagi yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami percaya satu hari ini spesial diciptakan untuk kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu. Tuhan Yesus, bukalah hati kami agar kami jadikan kami bisa mendengar dari firman-Mu apa yang Kau mau sampaikan, apa yang Engkau koreksi, dan apa yang bisa memperbaiki semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Agar apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada-Mu, bukan dari kedagingan kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul khotbah hari ini yaitu pengharapan hidup dalam Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan 2 minggu yang lalu adalah merupakan satu puncak daripada iman orang Kristen yang mengubah sejarah kemanusiaan, yang memberikan hidup baru yang penuh pengharapan yang pasti, bukan semoga, kepada siapa saja yang mau percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tanpa kebangkitan, maka sia-sialah kepercayaan kita, iman kita, karena kita akan tetap mengalami kematian kekal akibat daripada dosa. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus, saudara, yang pernah ada dan tidak akan pernah ada. Sehingga Dia bangkit mengalahkan maut. Akhirnya kita pasti selamat. Bagi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan yang KTP. Tahu ya istilah KTP ya. Jangan karena udah lama di Australia istilah KTP udah lupa. Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau mengikutinya maka semuanya akan baik-baik saja. Seperti jalan tol ya, happy-happy, tentram, sukses, kaya, seperti yang selalu diidolakan teologi kemakmuran. Tapi Tuhan Yesus berfirman, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Salib berbicara tentang penderitaan, penganiayaan karena iman kita. Baik itu kekerasan fisik, ataupun penjara, ataupun cambuk. Kalau penderitaan dan kesukaran berbicara tentang masalah-masalah yang dihadapi setiap orang yang masih hidup di dalam dunia ini. Contoh, ada sakit penyakit, ada kecelakaan, ada diselingkuhi oleh suami ataupun istri, dikhianati teman baik sendiri, dan difitnah dan ditipu orang. Ada juga di PHK, gagal dalam rumah tangga, atau bahkan bisa gagal di bisnis dan bangkrut. Itulah semua salib-salib. Setiap orang satu sama lain tidak sama. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita memperoleh pengharapan yang hidup di dalam Tuhan Yesus yang telah mati buat kita dan telah bangkit? Saya senang dengan firman Tuhan ini di Yohanes 16 ayat 3b. Tuhan Yesus berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah
mengalahkan dunia. Wow, luar biasa. Ya. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 dari ayat 3 sampai ke 12, yaitu sambungan daripada minggu yang lalu. Kalau minggu lalu itu surat Petrus kepada orang-orang perantauan, ya, itu baru pengantar, saudara. Nah, kali ini adalah isinya, apa yang mau disampaikan Petrus kepada orang-orang yang berada di Asia Kecil. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yaitu Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi konteks daripada surat Petrus ini yaitu ditujukan kepada jemaat orang-orang percaya yang berada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, yang pada saat itu masih juga dijajah oleh bangsa Romawi. Kalau zaman sekarang yaitu di Turki negaranya, ya. Nah, pada saat itu orang-orang yang baru percaya, mereka ini mengalami banyak penganiayaan dan penderitaan dari orang-orang sekitar dan juga dari bangsa-bangsa Romawi yang menjajah di sana. Mereka belum bisa menerima kekristenan. Banyak yang dibunuh, ada juga yang disiksa, kehilangan harta benda, pekerjaan, penolakan, diskriminasi, dan segala aspek kehidupan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Petrus dalam suratnya menasihatkan bahwa mereka tidak boleh mundur dari kepercayaan mereka. Apapun resikonya, tidak sebanding dengan kemuliaan dan keselamatan jiwa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu kebangkitannya dan melahirkan mereka kembali menjadi orang ciptaan baru dengan pengharapan yang pasti untuk menerima warisan sorgawi yang tidak bisa binasa, tidak bisa cemar,
dan tidak bisa layu. Kekal selamanya di sorga. Dan juga Petrus mengatakan kepada mereka, jangan merasa sendirian. Karena mereka akan dilindungi dengan kekuatan Allah yang menjaga mereka. Bukan kekuatan mereka sendiri. Dan Petrus juga mengencourage mereka untuk semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam iman. Meskipun mereka belum pernah melihat Tuhan Yesus sendiri. Petrus juga menasihatkan kepada mereka untuk bergembira karena warisan surgawi yang akan diterima. Meskipun mereka harus mengalami duka cita berbagai-bagai pencobaan. Jelas dikatakan di sini. Tujuannya adalah untuk membuktikan kemurnian iman yang lebih tinggi nilainya daripada emas yang diuji dengan api. Emas itu, saya waktu kecil ya, di dekat rumah ada tukang emas. Saya paling senang lihat orang tukang emas itu. Apinya panas jadi. Saudara tahu, semua kotoran keluar. Semua kotoran keluar sehingga yang tinggal adalah emas yang murni. Itulah pemurnian, pembuktian. Sehingga kita benar-benar mendapat pujian di saat Yesus datang kembali. Petrus juga menekankan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukan semoga, sudah diselamatkan. Keselamatan yang dikatakan adalah keselamatan yang diselidiki para nabi di Perjanjian Lama. Dan juga bahkan dikatakan yang akan diketahui oleh malaikat. Saudara tahu apa maksudnya di sini? Malaikat jatuh berdosa tidak ditebus oleh Tuhan Yesus. Makanya sampai sekarang malaikat yang jatuh ada iblis dan para pengikutnya. Berbeda dengan kita. Kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tidak bisa dipungkiri saudara, bahwa masih banyak di negara-negara yang mayoritas seperti negara komunis, negara-negara yang mayoritas non-Kristen, masih banyak anak-anak Tuhan yang mengalami penganiayaan dan penderitaan, baik secara fisik maupun mental. Contoh ya, di China, di North Korea, di Middle East, bahkan di Israel sekalipun, saya pernah nonton itu ya, YouTube ya. Dikalah orang Kristen jalan salib berpapasan dengan orang Yahudi, diludah. Dan juga ada pelarangan untuk ibadah. Seperti di Indonesia, baru-baru ini terjadi. Orang merayakan hari Paskah, dibubarin. Pada zaman ISIS, banyak anak-anak Tuhan yang menjadi korban karena mereka mempertahankan iman mereka. Sesungguhnya penganiayaan dan penderitaan bukanlah hal yang baru saudara. Itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus dan juga ke-12 muridnya. Saudara tahu dari 12 murid itu, yang satu Yudas ya tidak kita hitung karena dia mengkhianati Tuhan Yesus dan lalu bunuh diri. Dari 11, cuman satu Yohanes yang mati karena tua, yaitu di Pulau Patmos. Selebihnya semuanya mati dibunuh. Petrus yang menulis surat ini disalibkan terbalik dengan kepalanya di bawah karena dia merasa dia tidak layak. Dia meminta untuk disalibkan kepalanya di bawah di Roma. Andrew, adiknya Petrus, disalib dengan berbentuk X di Yunani. Yakobus, saudara Yohanes, dipenggal oleh Raja Herodes Agrippa. Philip disalib di Turki. Bartolomeus atau Nathanael dikuliti dan dipancung di Armenia. Thomas ditombak di India. Matius dibunuh oleh pedang di Ethiopia. Yakobus anak Alfeus mati dilempari batu di Persia. Tadeus mati dipanah di Persia. Simon orang Zealot digergaji di Persia. Matias yang pengganti Yudas
juga dilempari batu dan dipancung di Yerusalem. Dan yang terakhir adalah Rasul Paulus, ya, yang tidak di dalam 12 murid Yesus, juga dipenggal di Roma tahun 60-an. Tapi justru anak-anak Tuhan yang ditekan, yang dianiaya, yang dikekang, dipenjara atau sebagainya dianiaya, justru pertumbuhan iman mereka yang pesat dan luar biasa. Saya pernah mendapat kiriman video, yaitu penyeludupan Alkitab ke Cina. Saudara tahu waktu saat koper itu dibuka, mereka berebut, saudara. Setelah berebut, mereka peluk, mereka cium, mereka menangis sejadi-jadinya. Karena untuk membaca saja bisa masuk penjara. Ada hamba Tuhan yang melayani di Cina. Lalu dia melihat keadaan yang begitu berat penganiayaan. Dia berkata kepada pastornya, baiklah saya berdoa agar penganiayaan ini berkurang, keadaan semakin baik. Apa kata pastornya? Jangan pastor. Justru dengan keadaan begini kita semakin getol, semakin kuat di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita di Australia? Kita bisa membaca Alkitab kapan saja, di mana saja. Apakah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Atau kita hanya seminggu sekali saat datang ke gereja? Adakah jam-jam doa kita pribadi di rumah? Mesbah keluarga? Ataukah Alkitab kita hanya dipajang di rak buku? Gak pernah disentuh. Gak pernah disentuh Alkitab yang sesungguhnya gak apa-apa. Kalau Alkitab aplikasi disentuh, boleh, gak masalah. Ya, di phone kita selalu ada aplikasi, itu boleh. Yang penting baca Alkitab. Sudah menjadi rahasia umum. Kalau orang punya masalah, baru datang cari Tuhan. Paling sulit mengajak orang untuk persekutuan doa. Tapi paling mudah mengajak orang untuk pergi barbecue party. Benar atau enggak? Kita tidak pernah menghadapi larangan kebaktian. Tapi banyak dari kita tidak mau datang kebaktian dengan berbagai alasan. Apakah kita setiap minggu rindu untuk datang ke gereja, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk datang bertemu dengan teman-teman semuanya? Atau kita bilang, wah, minggu lagi. Masih mau tidur. Meskipun jam 11.30 kita masih bisa kepingin tidur lebih panjang. Karena weekend. Banyak anak-anak Tuhan justru take it for granted. Hati-hati dengan kenyamanan hidup, saudara. Yang membuat kita terlena. Yang membuat kita malas. Yang membuat iman kita tidak bertumbuh. Apalagi kalau semuanya keadaan baik. Kehidupan mapan, semuanya sehat, bisnis lancar, pekerjaan baik. Jangan membuat kita menjadi terlena. Dan kita melupakan Tuhan. Sehingga pertanyaannya sering muncul dalam pikiran kita apa? Sesungguhnya kita ini mencintai Tuhan atau menyintai pertolongannya saja? Atau berkatnya saja? Yang kita cari adalah Tuhan atau berkatnya Tuhan saja? Kalau dijawab doanya, Tuhan baik,
Kalau nggak dijawab doanya, mulai bersungut-sungut, mulai kecewa. Bagaimana kita mengaplikasikan surat Petrus ini dalam kehidupan kita zaman sekarang yang modern ini? Memang kita, saya percaya, belum pernah ya kita di Australia dilarang untuk beribadah. Sudah pernah nggak ada kita dianiaya karena iman kita? Belum ya. Saya percaya belum pernah. Tapi pemerintah melindungi setiap jemaat, setiap warganya bisa beragama. Maksudnya menjalani agamanya masing-masing. Dilindungi. Tapi kita tidak tahu saudara, 20 atau 50 tahun mendatang. Tidak ada yang tahu. Karena Australia terbentuk daripada banyak imigran yang keluar, termasuk kita ya datang ke sini. Bagaimana kita bisa menjadi lebih daripada pemenang terhadap setiap permasalahan atau penderitaan yang saya sebutkan tadi di atas, yang kita alami meskipun kita tidak mengalami penderitaan fisik. Yang pertama yaitu marilah kita menjalani hidup dengan pengharapan yang teguh kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur anugerah kelahiran baru melalui kebangkitannya yang telah mengalahkan maut, masalah terbesar manusia dengan kematian kekal. Sehingga bukanlah di dunia ini tetapi ada tujuan kekal. Yang memberikan pengharapan hidup di dalam Tuhan Yesus. Apa masalah-masalah yang kita hadapi saat-saat ini? Kita tahu semua ya, keadaan Australia juga tidak semakin baik. Di mana inflasi semuanya terasa. Dulu saya kalau ke pasar ya belanja itu veggie paling $30 saudara. Tapi akhir-akhir ini semuanya jadi $60, $70. Dan juga kita lihat semua barang-barang di supermarket semuanya pada naik karena inflasi. Harga rumah, harga rent tidak ada. Boleh kita lihat dari CBD sampai 1,5 jam sampai 2 jam tidak ada harga yang di bawah 1 million saudara. Tapi saya sarankan kepada kita semua. Dan juga ada perang dagang antara US dan China. Yang nanti pasti akan memberikan dampak kepada kita juga di sini. Saya sarankan kepada kita semua. Jangan dipikirkan. Semakin dipikirkan semakin stres saudara. Benar nggak? Nah, yang perlu kita ketahui apa? Tuhan sanggup memelihara kita. Di saat kita butuh, ada uangnya untuk bayar. Saudara, saya berbisnis hanya mengandalkan berkat Tuhan. Kadang dari Senin sampai Jumat ya, Sabtu, buku diari saya masih kosong saudara. Tidak ada satupun yang booking. Tapi saya bilang apa? Tuhan berkat datang daripadamu. Kadang dari kosong, nanti Jumatnya, waktu lihat ke belakang, wow. Dipenuhi semuanya. Ya, kalau memang berkat buat kita, pasti datang kepada kita. Jangan khawatir. Prinsip saya dalam berbisnis, hari ini ada pekerjaan, puji Tuhan, ada orderan, puji Tuhan. Enggak ada orderan juga, puji Tuhan. Semuanya puji Tuhan. Ya. Kita hidup di Australia dengan keadaan sekarang ini banyak ya, dengan bobroknya moral, di mana-mana orang tidak peduli lagi dengan Tuhan dan sembarangnya hidup yang menyakiti hati Tuhan. LGBT semakin semarak dan secara tidak langsung menuntut untuk kita bisa menerima mereka. Ya, terutama juga anak-anak muda, generasi muda kita. Hati-hati dalam bergaul.
bagaimana mereka harus tertanam kepada kebenaran firman Tuhan. Dari yang percaya Tuhan bisa menjadi ateis karena pengaruh teman-teman di luar. Dari juga yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Beralih kepada yang sesungguhnya bukanlah Allah yang sanggup menyelamatkan. Apa yang kita bisa lakukan? Mari kita berdoa setiap hari agar Tuhan Yesus melindungi kita dan anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Kita menghargai anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita dengan menjaga kekudusan dan menjadi saksi di mana tempat kita berada. Baik itu di tempat tinggal kita, komunitas kita, di tempat kita bekerja, ya, di sekolah maupun di uni. Kita harus menjadi garam dan terang bagi mereka, bukan sebaliknya. Saya percaya dan saya tidak tahu apa pencobaan-pencobaan yang hari-hari ini kita alami. Tapi satu yang saya mau bagikan kepada saudara, yaitu setiap pencobaan-cobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Semua orang mengalaminya. Firman Tuhan mengatakannya begitu. Dan Allah itu setia. Dia selalu memberikan jalan keluar kepada kita untuk kita bisa menanggungnya. Dan ingat, setiap masalah, setiap penderitaan yang kita hadapi hanyalah bersifat sementara. Dalam segala hal, percayalah, tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup menolong kita. Meskipun kadangkala harus berakhir dengan kekecewaan, kesedihan yang mendalam, percayalah bahwa tujuan hidup kita bukanlah di dunia ini, tetapi kita ada tujuan yang kekal, yaitu sorga yang telah disediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara, di dunia ini bukan rumah kita, ini rumah singgah. Siapa yang mau hidup selalunya di dunia ini sampai selama-lamanya? Saya nggak mau. Ada? Boleh angkat tangan? Mau di dunia ini saja selamanya? Nggak ada kan? Kita semuanya. Jadi fokus kita jangan terlalu fokus kepada hal-hal duniawi yang mungkin membawa kita, membuat iman kita jatuh, membuat iman kita turun. Tetapi kita harus tetap maju di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan. Meskipun penderitaan demi penderitaan atau penganiayaan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Saya mau memberikan satu ilustrasi. Bagaimana pengharapan hidup di dalam Tuhan itu, yaitu seperti jangkar kapal. Saudara tahu ya, jangkar kapal yang waktu saat diceburkan ke dalam laut, dia akan nancep ke dasar laut dan menahan kapal agar kapal tidak terombang-ambing kian kemari. Begitulah hendaknya kita menaruh percaya pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia telah bangkit satu-satunya. Kita berharap kepada, makanya pengharapan hidup dalam Yesus. Bukan berharap kepada yang mati, saudara. Kalau berharap kepada yang mati, saya tidak mau. Tapi saya mau berharap kepada yang hidup. Karena Tuhan kita hidup. Kebangkitan Tuhan Yesus telah melahirkan kita kembali. Kita menjadi ciptaan baru. Kita mempunyai hidup yang baru. Yang disertai dengan pertobatan setiap hari. Untuk hidup kudus di hadapannya. Dan untuk teguh menghadapi setiap persoalan hidup kita setiap hari. Lahir baru adalah suatu transformasi spiritual yang dialami seseorang ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Tetapi kita harus mengalami proses untuk pertumbuhan agar satu hari kita menjadi seperti Yesus. Termasuk di dalamnya adalah
penderitaan. Itu satu paket. Jangan mau enaknya saja. Jadi termasuk penderitaan, termasuk salib yang harus kita pikul setiap hari. Firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang percaya adalah ciptaan baru. Kita bisa lihat dari kehidupannya sehari-hari. Terlihat, saudara. Jadi kalau orang yang sudah ciptaan baru, tetapi tidak ada perubahan sama sekali di dalam hidupnya, itu menjadi tanda tanya besar. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Bagaimana hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah lahir baru dan bertumbuh di dalam Tuhan untuk taat kepada Tuhan Yesus? Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu ya poin pertama. Poin yang kedua yang saya bagikan ya. Bersukacita meskipun dalam penderitaan. Mungkin kita tidak mengalami ya penganiayaan, penderitaan semacam itu. Tetapi yang seperti saya katakan tadi, mungkin ada sakit penyakit, ada kecelakaan, dan ada gagal dalam menjalani rumah tangga, gagal bisnis, dan bangkrut dan sebagainya. Difitnah orang, ditipu orang, ya. Bagaimana kita bisa, apakah kita masih bisa mengucap syukur di dalam keadaan itu? Apakah kita bersungut-sungut? Rasul Paulus mengajari kita ya, dia selalu mengatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Tidak mudah, saudara. Tetapi Rasul Paulus ingin mengajarkan kita, bersukacita bukan bergantung kepada keadaan dan perasaan, tetapi tergantung kepada Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita dan kekuatan daripada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Sekali lagi kita harus sadar bahwa penderitaan tidaklah selamanya. Penderitaan hanyalah sementara. Penderitaan itu ada. Biarlah kita melihat penderitaan ini menjadi satu ujian iman kita. Semakin murni bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan meskipun keadaan kita tidak baik. Mari kita lihat penderitaan ataupun masalah sebagai alat Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya di dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya semua yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Semuanya di dalam kontrol Tuhan. Yang menjadikan masalah itu boleh diizinkan terjadi di dalam hidup kita. Menjadi satu purpose yang Tuhan ingin mau bagikan kepada kita. Ingin mengajarkan kepada kita. Ini ada satu kesaksian. Seorang Horatio Spafford dari Amerika. Dia adalah seorang lawyer yang sukses dan dia adalah seorang Presbyterian Church elder yang hidup di tahun 1828 sampai 1888. Dia ini mengarang satu hymn yang mengatakan, "It is well with my soul." Jadi ceritanya begini, saudara, ketika dia mengalami dia bekerja sebagai lawyer dan real estate. Jadi waktu itu di Amerika terjadi kebakaran besar sehingga dia mengalami kerugian yang begitu besar. Sehingga dia juga kehilangan anak laki-lakinya dengan karena ada demam yang tinggi.
Setelah itu dia mengirim istrinya dan keempat anaknya untuk pergi ke England dalam rangka untuk penghiburan dan juga menghadiri satu acara kebangkitan rohani karena mereka begitu banyak mengalami tragedi. Saudara tahu, di saat mereka pergi ke sana, kapalnya karam. Keempat anaknya meninggal. Hanya tinggal istrinya yang selamat. Pada saat itu istrinya hanya telegram kepada suaminya mengatakan bahwa semuanya meninggal, cuman saya yang selamat. Pada saat itu dia mendengar suara yang mengatakan bahwa dia tetap hidup karena punya tujuan. Singkat cerita saudara, mereka pada saat itu suaminya menyusul ke England, melewati tempat di mana kapal itu karam. Di sanalah dia menulis himne ini. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya saja ya. Ketika kedamaian bagaikan sungai mengalir di jalanku, ketika kesedihan bagaikan gelombang laut bergulung, apapun nasibku, Engkau telah mengajarkanku untuk mengetahuinya. Jiwaku baik-baik saja, baik-baik saja. Akhirnya mereka berdua ya, setelah reunian pindah ke Yerusalem. Di sana masih melayani Tuhan, melayani orang-orang miskin. Sungguh suatu inspirasi yang luar biasa. Dia tidak kecewa dengan Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan sampai akhir hayatnya. Firman Tuhan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Firman inilah yang ingin mengatakan kepada kita bahwa kita kuat karena Roh Kudus. Kita kuat karena Tuhan, bukan karena diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita akan tetap bersuka cita saat mengalami kesulitan? Maka berdoalah, minta kepada Tuhan agar iman kita tetap kuat. Jangan kehilangan sukacita, karena iblis ingin mencuri sukacita kita, sehingga iman kita semakin lama semakin menurun, dan targetnya adalah kita meninggalkan Tuhan. Tommy Keller pernah mengatakan, karena Yesus selalu ada, harapan bahkan di dalam segala masa tergelap dalam hidup Anda, ingatlah ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi panggilan hidup setiap orang percaya. Saya sambil kepada kesimpulan. Memang hidup ini tidak ringan saudara. Hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan segala masalah yang kita hadapi. Tetapi harus kita ingat, pengharapan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kunci yang bisa kita pakai itu menjalani hidup dengan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, kita harus tetap bersuka cita meskipun dalam penderitaan. Bukan mudah, tetapi kita harus melakukannya dengan bantuan Roh Kudus, yaitu untuk membuktikan kemurnian iman kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang Kau sampaikan. Materaikan firman ini dalam hati kami Tuhan Yesus, agar kami tetap kuat di dalam Engkau. Apapun pergumulan, apapun masalah yang kami hadapi, Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau telah mengalahkan dunia. Engkau telah bangkit.
Engkau memberikan pengharapan hidup kepada kami. Satu pengharapan yang bukan hanya untuk di dunia ini saja, tetapi surga yang telah Kau janjikan dalam hidup kami. Biarlah kami berjalan bersama-Mu setiap hari untuk menghadapi hidup-hidup kami ke depan. Apapun persoalan dan pergumulan kami selalu keluar tampil sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.